Perkenalkan, nama saya Denisa Tevnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan skema pembuatan dari surat. Surat pertama kali yang mau kita buat adalah kita harus memikirkan surat apa yang mau kita buat. Kalau kita tidak tahu, maka kita tidak tahu akan menyusun bagian-bagian surat itu nanti. Nah, ini hal yang paling mendasar, kita membuat surat apa. Contoh-contoh surat itu ada banyak. Yang pertama itu surat pemesanan barang, surat penawaran barang, surat kenaikan gaji, surat cuti. Seperti banyak yang kita tahu, jenis-jenis surat itu ada banyak. Kita masuk ke yang pertama, kategori surat. Nah, dalam kategori surat ini, kita sudah pasti akan membuat yang namanya surat keluar. Tidak ada yang namanya surat masuk. Kategori surat ini terbagi atas dua. Yang pertama berperihal, dan yang kedua itu berjudul. Nah, perbedaan antara berperihal dan berjudul ini terletak pada insert address atau kemana surat itu akan dikirimkan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai berperihal. Berperihal, surat yang dalam kategori berperihal ini tentu saja sudah dicantumkan insert address di dalamnya atau alamat yang dituju. Contoh, kita akan membuat sebuah event. Nah, untuk persiapan event itu tentu saja kita akan mengadakan rapat yang mengundang ketua jurusan kampus. Mengapa surat ini termasuk ke dalam kategori perihal? Karena di dalam surat itu kita sudah mencantumkan kepada yang terhormat Bapak ketua jurusan dan alamat yang akan dituju. Contoh dari surat berperihal ini adalah surat tagihan dana, surat cuti. Yang kedua, kategori berjudul. Nah, dalam surat ini insert address itu tidak dicantumkan atau alamat yang dituju itu. Dan dalam surat ini tidak dapat bisa ditawar-tawar lagi. Contoh dari surat ini adalah yang pertama, surat perjanjian, yang kedua surat kuasa, surat edaran, surat nota dinas, surat memorandum, dan masih banyak lagi yang kita tahu. Tapi satu hal, surat keterangan dan surat undangan itu termasuk surat yang tidak jelas. Contoh dari kedua kategori surat ini adalah ketika kita ingin membuat event. Nah, kita akan mengadakan rapat dan kita akan mengundang ketua jurusan dan seluruh siswa. Nah, untuk ke ketua jurusan, kita akan membuat surat kategori yang berperihal karena kita akan mencantumkan insert address-nya. Sedangkan untuk kepada seluruh siswa, itu kita membuat surat yang kategorinya berjudul. Asal surat. Nah, tentu saja itu sudah dari si pengirim, bisa saja berasal dari pribadi atau organisasi pribadi. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah surat yang kita buat itu bersifat apa? Pribadi atau resmi? Pribadi ini dari pribadi ke pribadi atau lebih disebut dengan private, dan resmi itu dia dari pribadi ke organisasi. Saya akan membahas yang dari pribadi ke pribadi atau private. Nah, dalam membuat surat ini kita tidak perlu memikirkan surat tersebut, yang artinya dalam pembuatan surat tersebut tidak akan dikenakan aturan apapun dalam membuat surat itu. Contohnya itu surat kepada keluarga, surat kepada orang yang kita cintai. Sedangkan surat yang bersifat resmi atau itu dia berciri-ciri pribadi ke organisasi. Contoh dari surat ini adalah surat pengunduran diri, surat lamaran, surat cuti, surat komplain. Nah, semua surat itu termasuk ke dalam surat bisnis pribadi atau personal business letter, yang artinya adalah surat yang dibuat yang masuk ke dalam kategori berperihal yang dari pribadi yang bersifat resmi. Organisasi punya siapa atau milik siapa? Ini terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Nah, yang pemerintah, pemiliknya itu jelas adalah pemerintah dan masyarakat. Sedangkan yang non-pemerintah itu sudah pasti masyarakat. Nah, kedudukan dari pemerintah dan masyarakat ini, yang pemilik perusahaan pemerintah itu sudah jelas itu kedudukan dan tempat duduk mereka itu sama. Nah, contoh perusahaan dari si pemerintah ini yang pertama adalah Rumah Sakit USU, Polmed, dan Bank BNI. Sedangkan yang masyarakat itu biasanya dia itu swasta, contohnya itu adalah Bank BCA, lalu ada Pancabudi, Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nah, sedangkan yang non pemerintah yang itu dia pemiliknya itu masyarakat, contohnya adalah Ikatan Dokter Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir adalah bentuk surat yang akan kita pakai. Ada 3 alternatif. Yang pertama full block, yaitu lurus penuh. Yang kedua block, yaitu penuh. Dan yang ketiga adalah semi block atau setengah penuh. Jika kita membuat surat berperihal, disebut dengan surat dinas pemerintah atau civil service letter, yang artinya surat yang dikategorikan ke dalam berperihal yang berasal dari pribadi dan bersifat resmi. Sedangkan dia yang non pemerintah itu bisa disebut dengan surat dinas atau surat niaga. Surat dinas bisa disebut dengan business letter, yang artinya surat yang dikategorikan berperihal berasal dari organisasi dan pemiliknya non pemerintah, dan bentuk suratnya itu biasa dipilih salah satu untuk seterusnya.